Tetapi kekuatan Gibran itu tidak cukup untuk mampu. Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar menimbulkan banyak spekulasi. Airlangga mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu 11 Agustus 2024. Banyak pihak mengatakan, mundurnya Airlangga bukan karena desakan dari kader Golkar atau adanya perpecahan di tingkat elit partai tersebut. Direktur Eksekutif Political Opinion, Deddy Kurniasah mengatakan keputusan Airlangga mundur dari kursi Ketua Umum Golkar cukup mengejutkan. Pasalnya, Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga memiliki prestasi yang gemilang. Deddy menilai, ada kekuatan besar di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Kekuatan besar tersebut, yaitu campur tangan Istana Negara, dalam hal ini, Presiden Jokowi. Mundurnya Airlangga Hartarto di tengah prestasi membawa Golkar di pemilu tahun 2019 dan tahun 2024 memang cukup mengejutkan. Sehingga rasanya bukan persoalan soliditas, tetapi mungkin ada tekanan yang memiliki kekuatan dibandingkan rival-rival politiknya di Golkar. Tentu kekuatan ini mengarah ke istana, ujar Deddy, Minggu 11 Agustus 2024. Akademisi yang juga pengamat politik, Rocky Gerung, mengatakan inti dari masalah pemaksaan Airlangga untuk mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum Golkar adalah keinginan Jokowi untuk mengendalikan Golkar. Sebab, Jokowi tidak percaya bahwa putranya, Gibran Rakabuming Raka bisa mengamankan dirinya setelah tak lagi menjabat presiden, meskipun posisi Gibran sudah cukup kuat sebagai wakil presiden. Kendati Gibran sudah ada dalam posisi yang sangat kuat, yaitu sebagai wakil presiden, tetapi kekuatan Gibran itu tidak cukup untuk mampu melindungi Jokowi di kemudian hari. Kira-kira begitu pikiran Pak Jokowi. Karena itu dia memerlukan satu strategi untuk memastikan bahwa semua peralatan politik, bukan sekedar kedudukan Gibran, tapi semua peralatan politik di DPR harus dia kendalikan. Jadi keinginan Jokowi untuk memaksimalkan genggamannya sekarang dia perlihatkan melalui pengambil alihan Partai Golkar. Jadi kalau kita anggap bahwa Jokowi cukup dengan taruh Gibran di tempatnya Pak Prabowo, dulu kita sebut itu bakal tidak cukup karena fungsi Gibran adalah wakil presiden, tidak punya kemampuan eksekusi apalagi di bawah Pak Prabowo tuh. Jadi kelihatannya Jokowi menyadari sendiri bahwa Gibran itu bukan peralatan yang cukup untuk mengamankan dia sebagai setelah lengser. Nah itu kira-kira dasar material kenapa Jokowi akhirnya menganeksasi Golkar. Sempurnalah kemampuan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan Jokowi itu di ujung masa berkuasanya masih ingin dapat kepastian bahwa dia tidak akan dipersoalkan setelah kekuasaannya berakhir nanti. Nah di situ fungsi dari Bahlil atau orang-orang sekitar Jokowi berupaya untuk memberi jaminan bahwa Pak Jokowi Anda akan aman kalau Golkar itu kami yang kendalikan. Apalagi kalau akhirnya dibuat semacam mekanisme dari antah berantah supaya Jokowi jadi semacam ketua umum bayangan di Golkar untuk mengendalikan Golkar di parlemen. Kan dia gagal untuk mengendalikan PDIP. Jadi kelihatannya itu dasar berpikir awal. Kenapa keinginan itu masih berapi-api padahal Gibran sudah jadi wakil presiden? Kan itu intinya, artinya Jokowi sendiri tidak cukup percaya bahwa Gibran bisa menyelamatkan dia tuh. Jadi dia juga nggak percaya bahwa anaknya bisa menyelamatkan dia. Kan tetap dalam politik Indonesia pasca lengser selalu ada problem tuh. Demikian juga Pak Jokowi, masalah-masalah hal-hal yang salah kebijakan, hal-hal yang menyangkut cawe-cawe konstitusi, hal-hal yang juga melibatkan bisnis keluarga. Kan semua itu dicatat oleh netizen atau dicatat oleh jurnalis asing. Kalau kita nggak mau menyebut jurnalis dalam negeri, karena jurnalis dalam negeri juga bisa dianiaya atau dipaksa untuk berbohong.
Tetapi sekali lagi, Jokowi sebagai pelaku politik, sebagai political actor, ngerti bahwa dia nanti akan dipersoalkan. Jadi dia berhitung bahwa Gibran tidak mungkin punya kemampuan untuk mengamankan dia kalau kalau parlemen tidak dia kuasai itu. Nah, menguasai parlemen artinya menguasai partai-partai yang signifikan mempersoalkan kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya PDIP yang memang sudah berseberangan. Dan PDIP tidak mungkin dikendalikan Jokowi. Partai-partai lain itu terlalu kecil, maka Golkar lah yang jadi sasaran. Kenapa? Karena Golkar punya semacam ditawan secara politik oleh Jokowi karena kasus-kasus di sekitar kepemimpinan Erlangga. Kan hanya itu keterangannya tuh. Kita bisa pergi kemana-mana keterangan lain, tapi kelihatannya inti dari masalah pemaksaan Erlangga untuk mengundurkan diri adalah keinginan Jokowi untuk mengendalikan Golkar. Sekarang bukan, setelah dia lengser nanti, supaya Golkar tidak punya semacam peralatan untuk mempersoalkan hal-hal yang pada satu waktu nanti setelah Pak Jokowi lengser akan dibuka ke publik sebagai kejahatan konstitusional atau bahkan kejahatan kebijakan atau kejahatan ekonomi.